Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya berbicara masih dalam hal yang berkaitan dengan keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-31 yang diadakan di Boyolali, Jawa Tengah pada tahun 2004, tanggalnya 29 November sampai tanggal 1 Desember, yang mana saya meneruskan yang kemarin masalah keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama pada tahun 2004 bahwa tes DNA itu bisa dijadikan sebuah pegangan hukum untuk menafikan atau membatalkan nasab. Dan dalil-dalil yang digunakan oleh Muktamar Nahdlatul Ulama dalam keputusannya adalah kemarin yang sudah saya bacakan, dua hadis. Satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, satu hadis lagi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian berdasarkan referensi-referensi kitab ulama terdahulu. Dan kemarin sudah saya bacakan referensi kitab dari kitab Thoro'iqul Hukmi fi Syar'iyyatil Islamiyah, ya, yang dikarang oleh Syekh Sholeh Ali Nasir, halaman 350. Kemudian di dalam kitab Al-Burhan fi Usulil Fiqhi, karangan dari Syekh Abdul Malik Al-Juwaini atau yang terkenal dengan Imam Haramain, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah tahun 97 halaman 188. Dan pada kesempatan hari ini atau malam ini saya akan bacakan referensi yang diambil di dalam kitab At-Turuqul Hukmiyah fi Siyasatis Syar'iyyah dan kitab Takmilatul Majmu'. Ya. Saya bacakan referensi kitab At-Turuqul Hukmiyah fi Siyasatis Syar'iyyah yang dikarang oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, cetakan dari Darul Hadis tahun 2000 halaman 139. Masih berkaitan dengan tes DNA bisa dijadikan pijakan untuk menafikan atau membatalkan nasab. Dan kalau dikerucutkan lagi bisa membatalkan nasabnya silsilah habaib. Wal maksudu anna ahlal qiyafati ka ahlil khibrati. Yang dimaksud adalah bahwasannya atau sungguh ahli qiyafah itu adalah seperti pakar bidang tertentu. Wa ahlil khorsi, dan ahli atau juru taksir, wal qasimina, dan juru pembagi, wa ghairihim mimman i'timaduhum alal umuril musyahadatil mar'iyyati lahu, dan semisalnya dari orang-orang yang berpedoman pada perkara yang bersifat kasat mata dan bisa dilihat oleh mereka. Walahum fiha alamatun yakhtasuna bima'rifatiha. Dalam hal tersebut mereka memiliki tanda-tanda yang secara khusus bisa diketahui oleh mereka. Misalkan minat tamatsuli, diantaranya yaitu kemiripan, wal ikhtilafi, dan perbedaan, wal qadri, dan taksiran, wal masahati, dan ukuran luas. Wa ablagu min dhalik, dan yang lebih mendalam dari hal itu adalah annasu
yajtami'una li ru'yatil hilali fayarahu min bainihim al-wahidu wal ithnani fayuhkamu bi qawlihi aw qawlihima duna baqiyatil jam'i. Orang-orang yang berkumpul untuk melihat hilal, ketika satu atau dua orang di antara mereka melihatnya, fayuhkamu bi qawlihi aw qawlihima duna baqiyatil jam'i, maka bisa diputuskan dengan informasi satu atau dua orang tadi tanpa informasi dari selainnya. Itu yang ada di dalam kitab At-Turqul Hukmiyah fi Siyasati Syar'iyyah. Kemudian referensi yang diambil dari kitab Takmilatul Majmu' karangan dari Syekh Baqit Al-Mu'ti, ya, cetakan kitabnya Darul Fikr, jilid ke-15 halaman 311 sampai 312. Ini panjang sekali, ya. Ala anna asbabal ma'rifati fi zamanina hadha qad ittasa'at afaquha wastaqarrat qawaiduha ala asbabi adaqqa wa mabadi'a adbata wa in kanat ghairu qat'iyyatin fi aktsari ahwaliha. Berdasarkan pada sebab-sebab mengetahui nasab seseorang pada zaman ini adalah telah begitu luas dan kaidah-kaidahnya berpijak pada sebab-sebab yang lebih rinci atau yang lebih detail dan dasar-dasarnya yang lebih kokoh. Sekalipun pada sebagian kasus tidak bisa memberikan hasil secara real atau pasti. Waqad ya'khudu al-ilmul hadithu bil qiyafati haitsu ya'jizu at-tahlilut tibbiyu. Ya. Terkadang ilmu modern menggunakan teori qiyafah ketika penelitian medis tidak memberikan hasil. Jadi ketika ilmu medis tidak bisa berhasil, maka bisa menggunakan teori qiyafah. Ya. Wal qiyafatu ahadu furu'it tibbi syar'i aw hiya al asasul fa'liyu li tibbi syar'i. Qiyafah adalah merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran syar'i atau merupakan landasan nyata kedokteran syar'i. Wa man qara'a kutubat tibbi syar'i al-arabiyyati awil ajnabiyyati yattatihu lahu sihhatu hadzal hukmi. Dan orang yang pernah membaca kitab-kitab kedokteran syar'i yang berbahasa Arab maupun tidak, maka dia akan mendapatkan sebuah eksplanasi atau penjelasan tentang keabsahan hukum penentuan nasab berdasar pendapat pakar qiyafah ini. Ila angkol wa yulahadu anna qiyafatad dami huna wa in kanat qaimatan ala asasin ilmiyin illa annaha salabiyatun wa laysat ijabiyatun. Dan perlu diperhatikan bahwa penelitian sampel darah di sini meski berpijak pada dasar-dasar secara ilmiah, akan tetapi sifatnya hanya untuk menafikan hubungan darah, bukan untuk mengisbatkannya atau menetapkannya. Faya taqulu bi anna hadza laisa aban wala nastati'u an taqula hadza abun li annahu qad yakunul abu syakhsun lahu fasilatul mudda'a walakin yumkinu ayyun fiya fayaqulu idza kanat fasilatu tamil ibni au maksudnya bukan au ya wa kanat fadilatul abil mudda'i abi
wal ummi B hakamu bil qad'i bi anna hada laisa abahu. Dan tidak dapat menyatakan ia hanya dapat menyatakan ini bukan bapaknya dan tidak dapat menyatakan ini bapaknya. Sebab kenapa? Sebab terkadang seorang bapak itu punya golongan darah yang bersambung dengan golongan darah anaknya yang diklaim sebagai anak orang lain. Namun hal ini bisa dimentahkan. Maka si pendakwa berkata jika golongan darah si anak adalah U, sedangkan golongan darah ayah yang didakwa atau bukan sebagai bapaknya adalah Abi dan golongan darah si ibu itu B, maka ahli medis bisa menghukumi secara pasti bahwa orang ini bukan ayah bagi anak tersebut. Walakin law kanat fasilatuhu min fasilati tifli qalu yahtamilu ayyakuna abahu wa yahtamilu ayyakuna abuhu ghairahu ala anna ahsanal qiyafati ta'arrufu ala tariqil atrafi kal aidi wal arjuli wa malamihil wajhi. Namun jika walakin laukanat fasilatuhu, namun jika golongan darahnya sama dengan golongan darah si anak, maka dalam hal ini para ahli medis menyatakan kemungkinan dia adalah bapaknya dan kemungkinan bapaknya adalah orang lain. Ala anna ahsanal qiyafati ta'arrufu ala tariqil atrafi kal aidi wal arjuli wa malamihil wajhi. Berdasarkan pada teori qiyafah yang paling bagus, yakni mengenali bagian-bagian anggota tubuh seperti kedua tangan, kaki, dan ciri-ciri wajah. Itu referensi kitab yang diambil dari kitab Takmilatul Majmu' juz 15 halaman 311 sampai 312. Kemudian referensi kitab ulama terdahulu selanjutnya adalah masih dalam kitab Takmilatul Majmu', ya, tapi juznya berbeda. Kalau tadi juznya 15, sekarang juznya ke 17 halaman 410 cetakan Darul Fikr. Walana annahu yumkinul isti'anatu bitibbi syar'i fi tahlili fasaili dami kullin minar rajulaini wal ummi. Bagi kita yang bermadhab Syafi'i, dalam kasus dua orang laki-laki menikahi dua perempuan yang ada hubungan bersaudara. Jadi ada dua orang laki-laki ini nikah dengan dua perempuan yang bersaudara, masih ada hubungan saudara, adik kakak lah. Lalu tertukar dalam berhubungan badan pada masa sucinya dari haid. Dan si perempuan melahirkan anak yang mungkin berasal dari dua lelaki itu. Dalam penentuan nasab anak itu, sungguh bisa memakai teori kedokteran syar'i untuk menganalisa golongan darah dua lelaki, maksudnya si suami dan lelaki yang bukan suaminya tersebut dan si ibu. Fa in tasyabahat fasailud dami indahuma akhadha bil qafati. Dan jika terjadi kekaburan golongan darah bagi kedua lelaki itu, maka digunakan teori qiyafah. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, referensi kitab ulama terdahulu ini akan saya bacakan sesi yang ketiga. Intinya
ya, bahwa tes DNA itu bisa dijadikan untuk pegangan menafikan atau membatalkan nasab. Sehingga kalau dikhususkan referensi ini bahwa tes DNA itu bisa menafikan atau membatalkan nasabnya para habaib, sehingga apa yang disimpulkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam tesisnya bahwa silsilah nasab habaib itu terputus dan tertolak, ini sudah benar, ya, sudah benar, ya, benar secara kajian pustaka, benar sesuai dengan manuskrip, dan benar dikuatkan dengan tes DNA. Karena memang para habaib yang sudah tes DNA ini hasilnya bukan J1 melainkan G. Artinya apa? Artinya bahwa mereka para habaib itu bukan keturunan Sayyidina Ali, tapi keturunan Yahudi Askenazi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan tunggu bagian yang ketiga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.